Saya mau cerita. Hari ini saya kena tipu hampir 200 juta rupiah. Cerita saya hari ini semoga dapat mengedukasi kalian semua yang menonton TikTok. Jadi kronologisnya adalah ada yang WA saya dengan menggunakan bahasa Inggris, bilangnya dari suatu agensi tertentu. Dikatakan bahwa saya ditawari untuk kerja freelance atau part time. Di situ jika saya berminat, saya dihubungkan dengan staffnya atau customer service-nya. Kemudian saya dihubungkan dengan Telegram dan dimasukkan ke dalam suatu grup. Di situ tugas saya adalah untuk subscribe YouTube, di mana per satu video yang saya subscribe saya mendapatkan uang 10.000. Jadi di situ ada misi-misi yang diberikan. Jadi 1, 2, 3 misi, dan misi keempat nanti ada namanya misi sharing ekonomi. Di situ kita disuruh deposit uang untuk trading di salah satu platform. Di satu platform kita disuruh untuk trading kripto, Bitcoin. Nah, awalnya saya nggak mau mencari keuntungan, saya cuma mau menyelesaikan misi aja tugas yang diberikan. Kemudian ternyata misinya bertambah gitu, tugas saya bertambah. Di situ pas awalnya saya disuruh transfer 200.000. Oke, untuk new member. Oke, saya sudah transfer 200.000. Kemudian ada tugas lagi 1 juta. Saya suruh transfer. Tugas itu harus diselesaikan. Baik saya transfer 1 juta. Pada hari itu saya mendapatkan untung sebesar kurang lebih 800.000. Di hari kedua, tepatnya hari ini, tadinya saya tidak mau ikut. Cuma entah kenapa otak saya ini agak konslet. Jadi saya mengikutilah misi dari pertama yang subscribe YouTube, kemudian pas misi yang keempat dikasihlah misi sharing ekonomi. Di situ ada pilihannya 600.000, 1 juta, 1.500.000 atau terus semakin lama semakin besar. Kemudian saya yang mengambil yang paling kecil karena saya tahu saya sebenarnya sudah menduga kalau ini tuh penipuan gitu. Cuman akhirnya saya ambil yang paling kecil. Ya sudah, ketika udah ambil yang paling kecil, saya dimasukkan ke satu grup. Masukkan ke satu grup, di situ ada tugas. Ada tugas saya disuruh transfer sebesar 6 juta. Terus tadinya saya tidak mau gitu. Cuman kepikiran duit 600.000 saya, bodohnya saya, padahal 600.000 dengan 6 juta. Padahal lebih besar 6 juta kan, seharusnya saya lepaskan saja itu 600.000. Akhirnya saya transferlah 6 juta. Saya transfer 6 juta, terus ada tugas lagi yang diharuskan mentransfer sebesar 15 juta sekian. Terus saya berpikir karena saya harus menyelesaikan tugas saya transferlah 15 juta sekian. Ternyata setelah itu ada tugas lagi yang ketiga, disuruh transfer sebesar 45 juta. Saya pusing karena saya sudah mentransfer totalnya 20 juta. Karena saya hanya ingin duit saya kembali, dengan menyelesaikan tugas saya transferlah 45 juta dengan cara meminjam ke suami saya. Kemudian setelah itu sesudah itu ternyata salah satu membernya melakukan kesalahan, datanya harus diperbaiki dan kita harus mentransfer sebesar 50 juta. Dan begitu sekian seterusnya. Setelah data sudah selesai diperbaiki, kita bisa withdraw. Ternyata setelah mau di withdraw itu failed. Kebayang? Failed dan di return, dan dana saya di aplikasi itu sudah kosong. Jadinya untuk mengembalikan dana itu saya disuruh transfer 50 juta lagi. Akhirnya saya tidak mau. Yang terakhir kali ini saya tidak mau. Seharusnya saya sudah sadar, seharusnya saya sebelum transfer 45 juta ini. Cuman saya nggak tahu kenapa
otak saya hari ini lagi korslet seperti nggak tahu ya. Padahal saya tahu itu, saya tuh lubuk hati paling dalam saya tahu itu scam, cuman entah kenapa seperti kayak ada magnetik di situ gitu, entah. Jadi seperti itu dalam satu mereka itu pintar. Jadi dalam satu grup itu sepertinya itu udah komplotan mereka, dan mereka itu seperti meyakinkan satu sama lain gitu. Ada yang pro, ada yang kontra, dan saya terjebak di antara dua itu. Jadi tujuan saya buat video ini cuma untuk mengedukasi teman-teman yang ada di sini bahwa hati-hati untuk penawaran-penawaran part time gitu. Tadinya saya iseng, cuman karena saya seorang ibu rumah tangga, saya iseng. Ternyata keisengan saya berakibat musibah. Jadi bagi teman-teman yang lain, jangan tergiur lah gitu, walaupun nilainya kecil juga, jangan mudah terpercaya. Bisa jadi satu grup itu adalah komplotan mereka semua. Saya sudah menelpon ke pihak bank, tapi sayangnya uang saya tidak bisa dikembalikan karena uang tersebut sudah diambil oleh yang bersangkutan. Oh iya, satu hal lagi, mereka minta transfer ke beberapa rekening. Jadi tidak hanya satu rekening, misalnya yang satu dikasih ke rekening ini, ntar di satu untuk transaksi yang ini ntar pakai rekening yang ini gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa saya juga bingung kenapa saya mengikuti kemauan mereka. Ya mungkin sudah memang lagi saatnya saya sedang tidak beruntung hari ini, dan pelajaran juga buat saya gitu. Jangan mudah percaya sama orang, apalagi orang yang tidak kalian kenal gitu. Ya itu aja cerita dari saya. Semoga teman-teman tidak ada yang kena tipu seperti saya, subscribe YouTube gitu. Lucunya yang di subscribe YouTube itu ada beberapa stasiun TV, ada yang artis sudah terkenal disuruh subscribe. Saya juga nggak ngerti apakah memang itu caranya atau bagaimana. Ya itu aja cerita dari saya. Sekian, terima kasih. Jalur renungan kita hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 28 yang demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sering mendapatkan pencobaan berat dan kita tidak kuat menerima pencobaan itu. Teman saya berkata, kamu kali saya selalu mendapatkan pencobaan berat bertubi-tubi. Saya menjawab, kamu kali seperti teman saya yang tertipu online jutaan rupiah. Bila kita mendapatkan masalah berat, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah dan tawar hatimu, sebab Aku menyertaimu senantiasa. Saya sangat menyukai lagu ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak
dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Tuhan memberkati.